Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi semester 4 Universitas Alma-Ata dari Blok Community Exposure 2 akan melakukan penyuluhan tentang pentingnya mengenali stunting pada anak. Kami dari kelompok 15, ada saya sendiri, Syifatika Ardi, sebagai moderator dan pembuka. Kemudian ada teman-teman saya, Tika Melia Sari, Wayan Adela, dan Windy Sindiana. Next. Baik, apa itu stunting? Jadi stunting adalah sebuah penyakit yang biasa diderita oleh balita dengan dengan tinggi badan yang pendek dari anak-anak seusianya. Ini diukur berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umur balita, yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Biasanya hal ini bisa dimulai ketika sang anak masih di dalam kandungan dan akan mulai terlihat ketika sang anak menginjak usia 2 tahun. Seorang anak akan dikatakan stunting ketika status gizi menurut TB atau tinggi badan per umur itu dengan hasil nilai Z-score-nya di bawah -2. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek adalah hasil dari gagalnya pertumbuhan. Next. Silahkan dilanjutkan, Saudari Tika Melia Sari. Baik, terima kasih Saudara Siva. Ciri-ciri dari anak yang mengalami stunting ini diantaranya adalah pubertasnya itu terlambat dan performa buruk pada memori belajar. Terus pertumbuhan gigi itu terhambat pada usia 8 sampai 10 tahun. Anak itu lebih pendiam dan tidak melakukan eye contact ataupun kontak mata maksudnya. Terus wajahnya pun tampak lebih muda dari usianya. Next. Nah, stunting ini memiliki dampak, yaitu dampak jangka panjang dan jangka pendek. Dampak jangka pendeknya itu terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme. Serta dampak jangka panjangnya itu kemampuan kognitifnya menurun, serta kekebalan belajarnya itu juga menurun, dan kekebalan tubuhnya juga ikut menurun. Selanjutnya dilanjutkan Wayan. Ya, terima kasih Saudari Tika. Saya lanjutkan. Penyebab stunting itu adalah balitanya tidak mendapatkan ASI eksklusif dari ibu yang lebih banyak. Terus faktor pendidikan juga berpengaruh karena anak itu kan lahir dari orang tua yang terdidik, cenderung tidak mengalami stunting dibandingkan dengan anak yang lahir dari orang tua yang tingkat pendidikannya rendah. Next. Penyebab stunting itu ada berat badan lahir rendah, yaitu akan mengalami hambatan pada pertumbuhan dan perkembangannya. Terus tinggi sang ibu, pertumbuhan fisik berhubungan dengan genetik dari faktor lingkungan. Tinggi ibu itu merupakan faktor yang berpengaruh terhadap anaknya. Next. Bisa dilanjutkan dengan Saudari Windy. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wayan. Saya lanjutkan, yaitu cara penjagaan stunting. Jadi dengan cara memenuhi kebutuhan gizi ibu sejak hamil. Karena ibu yang sedang mengandung harus selalu mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi ataupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, ibu hamil sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. Selanjutnya, beri ASI eksklusif untuk bayi selama 6 bulan. Ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayi
Sebab ASI dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang rentan. Dan ASI berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, pentingnya ASI eksklusif dengan empasi yang sehat. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, sang ibu sudah bisa dan harus memberikan makanan pendamping atau empasi. Sang ibu harus memastikan makanan-makanan yang dipilih menjadi empasi itu bisa memenuhi gizi mikro dan makronya. WHO merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi pada makanan. Ya, terima kasih. Baik, begitu materi dari kami. Jadi kesimpulannya, stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak yang biasanya terjadi di usia balita atau di bawah 5 tahun. Ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi ada di atas. Kemudian banyak faktor yang menyebabkan stunting ini bisa terjadi seperti kondisi lingkungan, pola asuh orang tua, pendidikan orang tua juga berpengaruh terhadap apakah si anak ini akan stunting atau tidak. Asupan makan juga bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jadi begitu penyuluhan gizi dari kami kepada yang jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.